Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dan pencinta radio MBS FM yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini edisi Selasa 19 Maret 2019 kita masih dapat berjumpa di udara seperti biasanya. Pada pagi Selasa ini kita mengadakan pengajian dalam Majelis Al-Mustafa. Namun pada edisi kali ini agak sedikit berbeda. Kita tidak akan mengkaji kitab Bulughul Maram pada pagi hari ini, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu mulia dari jauh, yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Aziz Muslim LCMA, yang mana kedatangan beliau di Ma'had Manba'us Shalihin ini dalam rangka memenuhi undangan dari Dewan Asatidz Pondok Manba'us Shalihin untuk memberikan daurah atau kursus percakapan bahasa Arab, karena beliau ini memang kalau dilihat daripada biografinya, beliau itu memang seorang yang dari awal, dari kecilnya ini bergelut dengan bahasa Arab, mulai ketika beliau mesantren di Darul Lughah wa Dakwah, kemudian meneruskan di Al-Ahqaf. Bahkan beliau ketika di Al-Ahqaf bukan hanya saja sebagai mahasiswa, tetapi juga ketika beliau meneruskan jenjang studinya di pasca sarjana, beliau juga mengabdi sebagai pengajar di antaranya di Markas Lughah Al-Arabiyah, ya, Markas Lughah Al-Arabiyah, yang mana markas tersebut itu dikhususkan untuk mengajarkan bahasa Arab kepada mahasiswa-mahasiswa yang berasal bukan dari negara Arab atau yang tidak bisa berbahasa Arab. Nah, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah Pondok Pesantren Manba'us Shalihin bisa mendatangkan beliau, ya, walaupun beliau sebetulnya juga banyak sebelum ini setelah mendapatkan kursus bahasa Arab di Al-Bahjah Cirebon, dan setelahnya juga di Lubuk Linggau, Pondok Pesantren Modern Arisalah Lubuk Linggau. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir bersama kita di Pondok Pesantren Manba'us Shalihin ini. Mari kita sapa bersama-sama, dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini beliau berkenan berbagi pengalaman, dan juga insya Allah secara intensifnya, insya Allah secara langsung mungkin akan diadakan besok, ya, kursusnya besok. Nah, sementara ini ya mungkin lewat media radio MBS FM ini beliau berbagi pengalaman ataupun juga memberi tasji atau motivasi untuk kita lebih lebih mengenal lagi dan juga lebih greget lagi dalam mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustadz Abdul Aziz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, ini suatu kesempatan yang sangat mulia dan sangat gembira, senang hati saya. Alhamdulillah
Hari ini berada di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dan di radio MBS, radio MBS FM ya, ini Masya Allah ini. Masih pakai Madu Yaman Ustaz. Masih Yaman MBS FM ya. Masih nama lama dulu ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah berkaitan dengan bahasa Arab ini saya cerita saja di Ustaz ya. Cerita saja. Jadi alhamdulillah ini ada sedikit coret-coret lah. Akhirnya diberi nama oleh guru kami Al-Habib Abdullah Baharun Al-Qaidah Al-Aziziyah, metode untuk mengajar bahasa Arab ini. Dulu ceritanya Ustaz, setelah kita sama-sama dulu di sini setahun, ketika ada evakuasi saya ikut ngajar di sini, mahasiswa yang dievakuasi dari Yaman. Kemudian ketika saya pulang ke Lampung, di sana ada sebuah pesantren, pondok pesantren Wali Songo, muridnya kira-kira 800-an lah. Sampai di sana, kayaknya memang pernah ketemu dulu waktu haji di Mekah. Kata Ustaz, tolong bantu ngajar di pondok kami. Insya Allah, saya bilang insya Allah saya pengen ngajar fikih lah. Insya Allah, setelah berapa 2 minggu kemudian, beliau bilang, Ustaz kita sudah musyawarah di pesantren. Insya Allah kalau yang ngajar yang lain-lain semuanya sudah ada gurunya. Cuman satu bahasa Arab yang belum. Tolong antum ngajar bahasa Arab. Saya bilang insya Allah. Berapa orang yang pengen belajar? Katanya semua satu pondok. Satu pondok. Buat pesantren ini semuanya berbicara bahasa Arab. Saya bilang insya Allah aja sudah. Cuman saya pikir nanti seperti apa metodenya kan. Karena itu mungkin yang ikut itu sekitar 700, karena yang lain itu program akbid pondok pesantren Wali Songo di sana. Saya coba dengan membaca lama, dengan dulu saya dari dulu apa yang saya punyai metode-metode dulu juga yang di Markas Lughah Al-Arabiyah. Kemudian tidak lama setelah itu, alhamdulillah ketika Habib ada kunjungan-kunjungan, Habib Hasan Al-Jufri selalu mengajak saya untuk mendampingi Habib Abdullah menterjemahkan beliau, sampai pada akhirnya setelah keliling dari Lombok, Kalimantan, Palu, ke Medan, mampirlah ke Lampung situ. Di tempat itu setelah Habib memberi mauidhah, saya bilang ke Habib Abdullah, Habib, alhamdulillah mereka semuanya belajar bahasa Arab. Setelah sholat asar saya mengajar. Kata Habib, kulhum semuanya satu kali belajar. Kayfa yastafidun, kata Habib. Gimana mereka bisa faham sebanyak orang itu? Insyaallah Habib. Habib bilang insyaallah saya akan berusaha supaya mereka bisa faham orang sebanyak itu. Memang itu percobaan kan, mengajar satu masjid itu. Yang putra di depan, yang putri di belakang, kebetulan masjidnya besar. Kemudian memang setelah beberapa bulan saya pakai metode yang dulu saya tahu, mereka agak berat, khususnya pesantren di Lampung kan tidak seperti di Jawa untuk pelajaran diniyahnya, karena di situ juga yang berjalan secara bagus itu program umumnya. Guru-guru di Lampung juga tidak semudah didapatkan seperti di Jawa, sehingga mereka yang rajin bilang begini, Ustaz kita sudah hafal kalimatul af'al, kalimatul asma. Saya kasih hafalan kalimatul af'al, kalimatul asma. Tapi bagaimana ngomongnya? Ngomongnya bagaimana? Menyusun kalimatnya bagaimana? Sudah saya buat kasih percakapan. Ternyata percakapan yang saya anggap mudah itu berat bagi mereka. Nah, itu yang ketika itu Ustaz itu yang digunakan apa, yang buku apa itu yang digunakan? Saya pakai metode saya yang dulu di Darul Lughah, kalimatul af'al, kalimatul asma gitu kan. Cuman ini kan kalau di Darul Lughah sendiri dulu ada kursus-kursus dari universitas, dari Malang, dari Surabaya. Mahasiswa yang belajar itu kan terbatas. Masalahnya ini kan banyak, satu pesantren itu jadi masalah juga, terlalu banyak. Di dalam itu siswa yang sebanyak 700 itu, jadi dalam satu
ya dalam satu halakoh gitu. Dalam satu halakoh di masjid ya ngajarnya. Enggak di kelas-kelas enggak dipisah-pisah gitu. Pertama satu masjid ini. Sekarang sudah ada halakoh-halakoh, tapi ini saya cerita perjalanan sampai dibuatnya kaidah aziziyah itu. Kemudian dari percobaan-percobaan saya coba kumpulkan kalimat-kalimat yang biasa kalian ucapkan. Nanti saya terjemahkan, itu yang kalian hafalkan biar lebih mudah. Ternyata tidak efektif juga. Terus saya mencoba gini, saya pengen bisa terus tidak ngajar sebanyak ini kan, metode ini bisa berhasil enggak? Karena terlalu banyak masalahnya, terlalu banyak. Kemudian waktunya hanya sore itu saja setelah asar. Mungkin kalau muridnya terbatas gitu lebih efektif. Saya coba buat oret-oretan. Tak lama 5 bulan kemudian berapa Habib Abdullah datang. Karena dulu beliau menanyakan gimana kamu ngajar sebanyak itu. Saya sodorkan ke beliau, Habib ini ada beberapa coret-coretan begitu. Insya Allah ini mudah untuk mengajar bahasa Arab. Cuma 3 lembar waktu itu. Kemudian sambil bergurau gitu saya bilang, insya Allah ba'usamihil kaidah al-Lampungiyah. Saya namakan ini kaidahnya orang Lampung karena saya di Lampung. Sambil ketawa kemudian bilang, la samihil kaidah al-aziziyah lakin tukammil. Namakan kaidah al-aziziyah karena nama saya Abdul Aziz. Tapi kamu pelajari lagi, cari yang lain lagi, lakukan uji coba lagi. Alhamdulillah saya coba. Kelihatannya ada yang memang ada beberapa cara yang mudah. Jadi kitabnya itu tetap itu, tapi ada beberapa metode cara mengajar. Cara mengajar sehingga mereka alhamdulillah merasakan kemudahan. Jadi kaidah ini adalah ini kitabnya yang pertama ada. Ini adalah kaidah yang berkaitan dengan menyusun kata. Tadi kan yang menjadi masalah orang yang belajar bahasa Arab itu bagaimana dia menyusun kata. Sudah hafalan banyak tapi ngomongnya tidak bisa. Keliru-keliru itu yang rata-rata yang menjadi masalah seperti itu. Alhamdulillah melalui percobaan dan pertolongan dari Allah. Jadi di awal kitab ini pertama ada al-as'ilah al-ishrun, pertanyaan yang 20. Pertanyaan 20 itu hal, apakah, apakah, ama bukankah, alam tidakkah, madza apa, limadza mengapa, limadza ma, mengapa tidak, limadza lam mengapa tidak, limadza lam mengapa belum, bimadza dengan apa, mata kapan, aina di mana, ila aina kemana, min aina dari mana, man siapa, ma'aman dengan siapa, kaifa bagaimana, li isy untuk apa, lish mengapa, ish apa. Ada bahasa amiyah juga saya masukkan di sini. Karena tujuannya biar mereka faham walaupun kita anjurkan untuk berbicara dengan bahasa fusha. Nanti ini metodenya digabung dengan kalimatul af'al, kata kerja, kemudian kata pelengkap. Ya nanti mungkin bisa di-shot di sana, di shooting bisa diberitahu pada pendengar bagaimana cara mengajarnya. Ternyata itu mudah dan mereka senang. Dan kemudian setelah ini belum lama, baru 1 tahun ini mungkin, Al-Bahjah, Buya Yahya Al-Bahjah minta saya ngajar di sana dan diuji cobakan. Nah setelah dari situ saya tahu itu bisa orang banyak sekaligus bisa. Jadi metode ini 1000 orang dalam satu majelis bisa. Kalau dia sudah punya dasar sedikit-sedikit. Kalau orang dari awal 500 orang lah insya Allah bisa. Gini Ustaz, kita semua mungkin terutama di sini ya di Mambaul Shalihin, memang kan pesantren Mambaul Shalihin itu termasuk pesantren yang menggabungkan antara salapnya pesantren dan juga modern universitas sekolah ya, karena ada Inkafa juga. Nah di sini kita di Mambaul Shalihin ini sebetulnya ya ada yang namanya Markasul Lughah Arabiyah, ya juga ada intensif bahasa Inggris juga ada. Nah yang biasanya kita alami ya seperti hari ini, terutama hari Selasa dan kemarin hari Senin itu pagi-pagi nih jam 6 nih semua santri di kelompok-kelompok itu diajari bahasa Arab. Tapi yang kita lihat itu hasilnya emang tidak
begitu kelihatan. Nah, di sini ya terus yang sering kita alami memang terutama mungkin apa Ustadz sendiri apa namanya mengetahui lah, misalkan dulu kita waktu pertama kita masuk ke Ahqaf itu kan ada teman-teman dari pondok pesantren modern misalkan dari Gontor ya, terus ada dari pesantren salaf murni seperti dari Lirboyo, dari Langitan. Nah dari kedua belah pihak ini mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam berbahasa Arab kita berbicara, bukan dari segi keilmuan lain. Yang misalkan teman-teman dari Gontor, masya Allah kebanyakan dalam muhawarah gitu sudah terlatih. Nah, sedangkan kebalikan dari teman-teman dari Lirboyo, dari Langitan, itu mereka masya Allah hafal alfiyah, ada yang sampai hafal ukudul Jum'an. Tapi ketika diajak bermuhadasah, bercakap-cakap dalam bahasa Arab itu agak kesulitan. Ini kira-kira menurut ya pengalaman Ustadz ini, nah ini sekarang Ustadz itu kan berarti kan istilahnya mencari solusi untuk hal-hal seperti itu. Ya. Jadi masya Allah untuk masalah program-program metode untuk mengajar bahasa Arab itu yang dikarang oleh para guru-guru kita, ulama-ulama kita itu sudah luar biasa banyaknya dan bagus-bagus. Bukan tidak bagus. Cuman saya lihat orang sekarang itu cari yang mudah begitu. Pengen yang mudah dan bisa untuk rame-rame. Alhamdulillah 3 buku sekarang ini saya lengkapi 4 kitab ini. Yang satu ini Al-Asilah Al-Ishrun untuk menyusun perkataan dalam kata kerja, dan Al-Asilah Asyarah 10 pertanyaan untuk menyusun kata benda. Kemudian buku prakteknya ini mudah dan bisa untuk rame-rame. Begini Ustaz, jadi kenapa sekarang kita yang jadi tanda tanyakan di pesantren-pesantren, sebagian pesantren-pesantren itu mereka pandai nahwu sorofnya dan mufradatnya sudah banyak. Kenapa bahasa Arab tidak berjalan kan? Harus ada sentuhan khusus makanya. Pertama adalah saya katakan umat Islam itu kurang bangga dengan bahasa Arab. Makanya alhamdulillah di awal sini ada 2 qasidah salawat untuk pengiring kursus. Dan alhamdulillah ini anak-anak yang belajar senang dengan ini. Ini satu dengan jadi langsung bisa karena nadanya nada familiar. Yang pertama dengan lagu Indung-Indung Kepala Indung, ini ringkasan ilmu nahu, termasuk di situ keutamaan bahasa Arab. Kemudian yang kedua juga keutamaan bahasa Arab dan ada pesan-pesan akhlak karimah dilakukan dengan naik ke puncak gunung. 2 soal pembuka. Jadi pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia itu. Jadi ketika saya mengajar bahasa Arab, yang perlu kita tekankan pertama adalah bagaimana menanamkan semangat dan cinta kepada bahasa Arab ini. Karena kita itu terus terang kurang bangga dengan bahasa Arab ini satu. Penanamannya kurang. Kita lihat Cina misalnya. Orang-orang Cina itu jumlahnya sedikit di Indonesia. Tapi mereka begitu bangga dengan bahasa Cina. Di mana kita tahu di keluarga-keluarga Cina mereka pertahankan itu bahasa Cina. Bahkan kalau kita ke Pontianak, Kalimantan, di supermarket, mal-mal itu mereka berbahasa Cina mereka di sana. Dan kita lihat di Metro TV sendiri, itu ada berita bahasa Cina. Ustaz pernah lihat kan? Bahkan tulisannya juga. Iya, bahasa Cina. Kemudian di bandara-bandara sekarang, dulu enggak ada dulu. Sekarang bahasa Cina semuanya. Ada tulisannya ya? Ya, ada tulisan Cina. Kita berpikir mengapa orang-orang Cina yang jumlahnya sedikit semangat sekali untuk menyebarkan bahasa mereka. Itu karena ada nanti menyebarkan budaya dan ada kaitannya dengan ekonomi, ada kaitannya dengan politik dan sebagainya. Seharusnya kita umat Islam yang bahasa Arab ini adalah bahasa ibadah, bahasa Al-Quran, bahasanya Rasulullah SAW. Dan guru kami Habib Hasan bin Ahmad Baharun selalu mengingatkan bahwa kalau kita berbicara dengan bahasa Arab ini dengan niatan iktida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kalimat yang kita ucapkan itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebutkan dalam qasidah yang pertama, ini kan lagunya Salatullah Salamullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah,
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya bacakan potongannya Ustaz ya. Berbicara bahasa Arab karena cinta niat mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad, di akhirat mendapat nikmat. Nah, ini kita tanamkan seperti itu. Kemudian juga dalam qasidah yang kedua yang dengan nada naik-naik ke puncak gunung, ada saya sebutkan, ketahuilah bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Ketahuilah bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Siapa saja memahaminya pasti dia mulia. Siapa saja memahaminya pasti dia mulia. Ini diiringi dengan salawat juga. Ini yang pertama Ustaz, kita perlu menanamkan kepada generasi kita bahwa penting kita menyebarkan bahasa Arab, bangga berbicara bahasa Arab. Dan itu merupakan adalah salah satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, saya lihat khususnya bangsa Indonesia itu senang kalau melakukan sesuatu itu yang rame-rame. Yang rame-rame. Kalau sedikit jumlahnya tidak suka. Makanya seperti sholawatan zaman tahun 90-an, saya tahu sendiri kan, yang namanya sholawat itu kan cuma di pesantren. Di luar tidak ada. Tapi muncul Sulis, muncul Haddad Alwi, kemudian muncul Habib Syekh, Masya Allah. Sekarang seluruh bumi Indonesia bersolawat. Walaupun di luar Jawa itu, di desa-desa itu semuanya punya grup solawat. Semua solawat. Kemudian kedua, tahfidzul Quran, hafal Al-Quran. Dulu itu tidak semua pesantren ada kisim tahfidzul Quran. Kalau mau menghafal Quran ke Kudus atau kemana dulu kan. Tapi alhamdulillah sekarang itu semua sekolah-sekolah umum pun ada program tahfidzul Quran walaupun di luar Jawa. Dan bisa, semuanya dianggap bisa. Jadi orang Indonesia itu kalau dibuat ramai senang. Makanya saya mengajak mari kita buat ramai-ramai untuk menyebarkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Karena ini bahasa kita, bahasa umat Islam, bukan bahasanya orang Arab. Dan selalu disampaikan begini sama guru kami Habib Hasan Baharun, bahwa idzan tashara al-lughah al-arabiyyah bimana intashara al-Islam. Kalau bahasa Arab itu tersebar, maka Islam itu tersebar. Orang akan banyak mengerti sendiri dengan membaca Al-Quran, membaca hadis. Tidak usah diceramai, sudah bisa membaca sendiri. Itu salah satunya, dan semoga apa yang kami tulis ini bisa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke situ. Ya, mungkin ini Ustaz, dari tadi penjelasan Ustaz ini dari yang disebutkan dari qasidah apa. Jadi seakan-akan Ustaz berarti mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu memang kebanyakan dari pelajar itu kurang greget atau kurang semangat mempelajarinya karena memang nggak merasa bahwasanya itu bahasa yang harus dia pelajari, yang harus dia kuasai, seperti itu. Jadi kalau sudah greget seperti Al-Quran, dulu orang menghafal Quran susah, sekarang anak-anak kecil hafal Quran karena ada rasa cinta begitu. Kemudian sekarang saya lihat dari hal-hal yang lain Islam mulai bangkit seperti memakai jilbab, sampai artis-artis pun memakai jilbab, hotel-hotel syariah. Maka saya mengajak ke beberapa pesantren yang saya telah mengadakan ini kursus, termasuk di Al-Bahjah itu kemarin 1150. Kemudian di Silampari itu 2 pesantren, Di Lubuk Linggau, Ar-Risalah sama Mazra'illah 960 orang. Kemudian di Mambaus Shalihin. Saya punya harapan besar, tentunya ini niatan juga para ulama, bahwa Mambaus Shalihin bisa menjadi markaz lughah al-Arab di Indonesia, pusat penyebaran bahasa Arab. Karena Mambaus Shalihin dari segi nahwu sorofnya sudah luar biasa, sangat mumpuni. Tinggal nanti
penanaman semangat kepada para santri-santri, termasuk kemudian guru-guru. Kemudian harus ada program bagaimana supaya bahasa Arab ini berjalan. Jadi yang sudah-sudah seperti di Al-Bahjah, kita musyawarah dengan Dewan Guru Ustadz, murid-murid itu paham, cuman ngomong bahasa Arabnya kurang, diajak sebetulnya paham, satu kurang semangat. Kemudian mereka itu seperti malu atau takut salah, begitu kan? Saya bilang malu atau takut salah itu tidak bisa hilang, dinasihati. Karena sebetulnya orang kalau dia punya keberanian, kemauan kuat, walaupun dengan kalimat sedikit bisa dia bicara. Dulu waktu di Dalwa itu ketat peraturan bahasa Arab, yang melanggar dihukum. Zaman dulu masih rotan hukumnya kan. Ada anak berantem, murid baru memberitahu kepada Abu Yahya Hasan Bahrun, Ustaz, hada wa hada Ustaz, hada wa hada. Maksudnya dia memberitahu ada suatu kejadian walaupun cuma dengan hada wa hada. Bisa. Dan ternyata antum juga ingat ada teman kita dari Thailand dulu, ketika ke Yaman belum pandai betul bahasa Arabnya. Dia malah suka bergaul dengan orang Arab itu kan. Orang-orang Arab kampung. Bicaranya dengan campur dengan bahasa isyarat, dan dalam waktu yang singkat dia bisa. Jadi kemarin setelah saya di Al-Bahjah musyawarah dengan guru-guru, karena ini sifatnya uji coba kan, alhamdulillah uji coba kita berhasil. Coba saya bilang Dewan Asatidzah kita itu di Indonesia di pesantren sangat ditekankan nahwu shorof, dan itu bagus. Cuman kita kurang memperhatikan hafalan kosakata mufrodat, itu sedikit sekali. Saya sampaikan begini, bahasa Arab itu mudah. Nyatanya anak-anak Arab itu kecil-kecil berbesar Arab kan. Ya seperti anak-anak kita dulu waktu malah lebih bagus daripada Ustadz-Ustadz ini. Sekarang seperti anaknya Ustadz Faiz yang ada di Arab itu, lahir di sana, sekolah di sana. Dia nahwu sorofnya tidak begitu tahu. Cuman ngomong bahasa Arabnya lebih bagus dari ayahnya yang pintar nahwu sorof balaghah kan, ya kan? Abudi itu. Itu saya pikirkan. Kemudian saya juga pernah membaca teori mengajar bahasa Arab lil natiqin bi ghairi, ada berapa 300 halaman tuh. Jadi harus kiat-kiat untuk mengajarkan bahasa itu sendiri. Salah satunya adalah dengan memperbanyak kosakata. Kemudian nahwu shorof, kalau seandainya ingin belajar bahasa saja Ustaz, nahwu shorofnya cukup 20%, kosakatanya 80%. Karena anak antum juga di Yaman pernah sekolah SD kan, itu kelas 1 SD kitabnya sudah gundul. Saya dulu mikir gimana nih anak saya kelas 1 SD belum tahu apa-apa kok kitabnya sudah gundul. Tapi ternyata sekolah di sana begitu kan. Kenapa bisa? Karena kosakatanya banyak. Jadi hafalan mufrodat sangat penting. Sehingga kita sepakati di Al-Bahjah kita buat kurikulum untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini harus ada standar hafalan kosakata, kalimatul asma, kalimat af'al, bersama nanti praktek-prakteknya itu. Di samping nahwu shorof. Untuk selanjutnya Ustaz, ini kan yang namanya daurah ya, ataupun kursus itu kan hanya dalam waktu yang singkat. Ya. Mungkin Ustadz ini di sini ngajar, ketika Ustadz ini mereka dengan semangat penuh ya mengikuti daurah ini. Nah, apa kiat Ustadz atau mungkin pesan-pesan Ustadz kepada Dewan Asatidz di Markas Lughah di sini untuk melanjutkan hal tersebut? Soalnya kadang-kadang seperti itu. Dulu kalau nggak salah sebelum saya di sini pernah katanya ada Ustadz dari Sudan atau Ustadz dari Mesir pernah di sini. Ya. Cuman begitu Ustadz itu pergi hilang lagi gitu. Makanya saya selalu sampaikan ketika membuat kursus kemarin ya, ini yang ketiga kalinya. Jadi Al-Bahjah 1, Al-Bahjah 2, Al-Risalah sama Mazra'illah sudah 4, sama Pondok Oli Singo 5 kan. Sudah ribuan itu jumlahnya. Kemudian ditambah di sini. Saya mengajak untuk kita membuat jaringan muhibbul lughah al-arabiyah, pecinta bahasa Arab seluruh Indonesia. Dan saya yakin ini bakal dikabulkan oleh Allah. Jadi al-ahamma ba'da daurah, saya sampaikan yang penting adalah setelah kursus ini apa yang kita lakukan.
Kalau enggak, cuman kenangan foto saja ada. Ada foto-foto, ada video dulu kita pernah kursus bahasa Arab. Atau kalau ada sertifikat-sertifikat. Iya. Makanya alhamdulillah dengan Al-Bahjah kita masih nyambung, dengan Ar-Risalah, Mazra'illah kita masih nyambung. Kita minta semua guru-guru di sana membuat tim yang kita saling bertukar pengalaman nanti. Termasuk nanti di Mambaus Sholihin. Tentunya di sini hebat nahwu sharafnya dan yang lain-lainnya, terutama banyak antum banyak Dr. Najib, ada Ustadzah Musyafa'ah dan alumni-alumni dari luar negeri banyak di sini. Kita buat tim, kita gerakkan seluruh Indonesia ini untuk sama-sama mencintai bahasa Arab. Kalau itu kita gerakkan bersama-sama, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Seperti halnya tersebarnya apa? Tahfidzul Quran dan apa salawat misalnya. Dan alhamdulillah dalam program ini kita insya Allah mendapatkan doa para ulama-ulama yang luar biasa, karena asal usul ditulisnya kaidah ini berkat Habib Abdullah Baharun Al-Faqir. Saya selalu minta doa kepada beliau ketika akan mengadakan kursus dimanapun, dan beliau mendoakan. Pertama, kedua guru kita di Murtania, Syekh Muhammad Al-Hafidh Al-Alamah, yang beliau ahli di bidang semua ilmu khususnya bahasa Arab. Selalu minta doa kepada beliau. Kemudian yang ketiga, salah satu ulama besar di Gaza di Palestina, Profesor Abdurrahman Al-Jamal, ikut mendoakan setiap kursus-kursus daurah yang saya buat. Saya minta doa restu beliau, dan dari beliau saya ada semangat besar untuk Indonesia. Beliau mengatakan, wahai Abdul Aziz, ana takhasus fil Quran. Beliau punya takhasus di Quran. Setelah pulang ke Gaza, beliau mengajar 5 orang untuk tahfidzul Quran dengan sanad. Kemudian setelah hafal semuanya, 5 orang ini minta sanad. Saya tidak kasih sanad kecuali dengan syarat satu. Kamu mengajar murid 5 orang sampai hafal masing-masing ini. Jadi 5 kali 5, 25. Baru dikasih sanad. Sekarang katanya arba'una alaf hafidhul Quran. 40.000 orang sudah hafal Al-Quran. Waktu itu, sekarang terus nambah berarti. Itu kan. Jadi kuncinya nanti kita rame-rame menyemarakkan, dan insya Allah ini bisa untuk kursus 1.000 orang. Jadi kadang yang sulit itu orang sudah pintar bahasa Arab, kemudian suruh ngursus. Ketika gurunya profesor, malah muridnya bingung. Terlalu banyak ilmu yang disampaikan kan, muridnya nambah bingung gitu. Kadang seperti itu. Jadi ini adalah dasar sekali, dan saya tulis gini, Al-Qaidah Al-Aziziyah fil Muhadatsah bil Laghah Al-Arabiyyah, mudah dan cepat berbahasa Arab, sangat mudah bagi pemula. Anak TK pun bisa, dan bermanfaat bagi yang sudah bisa, yang pemula bisa, mudah, yang kemudian nanti gini Ustaz, jadi kenapa kurang berjalan? Harus ada program untuk supaya mereka berbicara bahasa Arab. Jadi di pesantren, ambillah waktu setiap hari itu kalau bisa setengah jam saja cukup untuk santri itu mempraktekkan bahasa Arab muhadatsah secara bersama-sama. Seperti sekarang di Mambaus Sholihin, kenapa anak-anak hafal alfiyah, beriti hafal semuanya? Karena ada jam setiap pagi mereka untuk tikrar jama'i. Itu rahasia di situ. Kalau mereka suruh menghafal sendiri-sendiri, saya tidak yakin mereka hafal. Rahasianya inilah. Nah, untuk bahasa Arab perlu dibuat seperti itu. Jadi nanti yang kalimatul af'al, Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu, saya coba ada metode cara membaca bersama-sama saja, bisa dengan lagu, bisa dengan genjeringan, dufuf. Itu semangat seperti tabuhan pergi berangkat. Jadi dulu saya belajar dan mengajar, akala yakulu aklan, makan, syariba yashrabu syurban, minum, zahaba yadhabu zahaban, pergi. Ini kalau dibaca lama capek. Kalau orang ramai tidak menarik. Tapi saya coba dibaca ke bawah, fi'il madinya saja. Akala, makan, syariba, minum, nadhara, melihat, sami'a, mendengar, takallama, berbicara. Itu orang 1.000 bisa kompak, bisa pakai kejadian. Nanti kita latih dhamir anta antinya. Saya bilang akal tak, mereka menjawab akalti. Syaribta, mereka
Menarik sekali. Jadi rame-ramenya itu bikin menarik. Ya memang kan di antara problem, bahkan ya jangankan kita orang-orang ajam ya. Kadang orang Arab sendiri untuk penerapan domir itu ya seperti itu. Misalkan saya sering sekali di waktu kita waktu kuliah ya dengar dosennya, kalau dosennya laki-laki kok itunya ada mahasiswa ada mahasiswi dipukul rata anta semuanya kayak itu, walaupun perempuan ya anta karena dia sendiri tidak terbiasa gitu ya. Makanya alhamdulillah metode ini langsung ada nahu sorofnya, untuk praktek bahasa Arab cukup di sini. Jadi ini berkaitan dengan kalimatul af'al, ada nawasib, ada dawajim. Kemudian untuk nahu di luar Jawa itu saya lihat nahu itu kalau jurumiyah di sini kan hafal semuanya insyaallah, alamatul i'rab jurumiyah hafal. Di luar Jawa sebagai sekolah yang sudah belajar nahu katanya hatam. Saya coba alamat i'rab, ingatnya sedikit-sedikit, sepotong-sepotong. Memang tidak dituntut hafalan di sini. Tidak dituntut hafalan memang, tapi kan itu dianggap sulit semua di mana-mana, khususnya untuk orang kursus Ustaz. Itu sulit, Pak. Alamat i'rab itu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan di buku yang merah ini nanti ada satu lembar bolak-balik. Ini sudah alamat i'rab mencakup semuanya dari isim mufrad termasuk jadi fi'il mu'tal bil wawu bil ya bil alif, isim mangkus, isim maksur. Perubahannya semuanya dibaca dengan lagu. Jadi kita ngajarnya cukup 1 jam atau paling lama 2 jam, dibaca 1000 orang bisa kompak gitu. Alamat i'rab itu saya coba. Mereka alhamdulillah semuanya senang dengan itu, dan nanti kita coba di sini. Walaupun di sini sudah memahami, tapi caranya kan bagaimana mengajarkannya kepada orang lain dengan cara yang mudah, itu penting. Ya memang kan sebetulnya ya seperti tadi Ustadz sebutkan, tidak kurang buku yang mengitukan itu tuh tidak kurang. Dari mulai yang besar sampai yang paling kecil sudah ada sebetulnya. Hanya saja kita butuh untuk apa? Jadi seperti ini. Orang masak namanya ayam itu kan. Dari dulu masakan ayam kan sudah bermacam-macam. Orang biasa-biasa aja. Tapi di Cirebon itu ada ayam Haji Ahsan atau siapa itu. Dia punya sentuhan sedikit saja baru ramai sekali rumah makannya. Kelihatannya orang belajar pengen seperti itu dan dengan cara yang mudah. Apalagi di zaman sekarang kita ini memang semuanya serba instan ya, pengen yang instan. Dan selalu ngikuti tren. Jadi kita berarti sekarang nih Ustadz ini mengajak kita bahwasanya untuk bahasa Arab kita jadikan tren. Iya, kita jadikan tren. Bersama-sama kalau semua pesantren-pesantren kompak kita jadikan bahasa Arab ini tren, maka dengan sendirinya santri, masyarakat, umat Islam akan terbawa arus. Mereka mau, enggak disuruh pun kepingin begitu. Seperti jilbab. Dulu anak perempuan disuruh berjilbab, apalagi jilbab yang lebar. Itu kayak pakaian orang hamil katanya. Sekarang gede-gedean ya. Saya masuk di toko besar atau toko mall. Di mall itu ada cadar. Subhanallah. Orang enggak disuruh sudah pakai gitu. Ya sekarang ini orang diajak bahasa Arab, males. Tapi kalau kita buat tren, semuanya orang bakal kepingin. Itu kuncinya di situ. Kita buat bahasa Arab ini tren, buat orang semuanya bangga dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran. Dan itu bisa kita lakukan dengan izin Allah dan dengan kesungguhan kita. Man sara fi darbi wasal. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mencapai tujuannya. Mungkin Ustadz karena waktunya sudah mepet, tinggal 3 menit lagi, ya kita cukupkan percakapan kita dengan Ustadz Abdul Aziz LCMA yang datang dengan sengaja ke pesantren Mambaus Shalihin untuk mengajak para pelajar, para sivitas di Mambaus Shalihin ini untuk meramaikan bahasa Arab, untuk mengajak para santriwan, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, siswa dan siswinya untuk kembali lagi meramaikan atau menggunakan percakapan bahasa Arab. Mudah-mudahan saya boleh tambahkan sedikit sebagai penutup. Insya Allah
saudara-saudara kita yang ikut belajar ini langsung bisa jadi guru bahasa Arab. Karena bahan-bahannya materinya sangat mudah, cuman metodenya saja yang beda. Jadi insya Allah yang ikut kursus dengan metode ini langsung dia sudah punya dasar, langsung bisa menjadi guru bahasa Arab, bisa membuka kursus di rumahnya insya Allah. Amin, amin. Ya, kalau benar-benar belajar tapi Ustaz, harus benar-benar belajar ya. Mudah sekali ini, mudah sekali, mudah sekali. Ya. Itulah apa namanya pertemuan kita, percakapan kita dengan Ustaz Abdul Aziz LCMA. Mudah-mudahan dapat menggugah semangat kita untuk kembali lagi kepada bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa junjungan kita Kangjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan semangat ini, dengan semangat iktida wal ittiba bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping kita mendapatkan ilmu, juga kita insya Allah mendapatkan ajar pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian saja. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Aziz atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.